Monolog berjudul Berdamai dalam Kesunyian. Malam memang terasa sangat magis. Menyihir diam begitu saja keriuhan dan suara berisik yang dibawa siang. Di dalam sebuah ruangan berukuran 3x4 meter ini, hanya terdengar suara detik jam yang tidak pernah berhenti. Jarum itu sudah menunjuk pukul 11. Memang telah larut. Hanya seberkas sinar dari lampu belajar menerangiku yang tengah duduk di ujung ranjang menghadap ke sebuah meja yang biasa kugunakan untuk menulis. Jelas sudah kukenakan baju tidurku saat ini. Tapi, ya, aku ingin menulis tentang keriuhan otakku barang sedikit saja di sebuah buku catatan bersampul biru muda yang dari awal telah tergeletak dan terbuka di atas meja yang ada di hadapanku ini. Siang tadi, kudapat kabar kehidupan orang di sekelilingku. Pikiranku berkelana entah kemana. Nuraniku seakan terbagi menjadi dua. Antara bahagia atas teman-temanku dan entah perasaan apa atas diriku yang masih begini-begini saja. Aku percaya tidak ada yang tahu bagaimana takdir kita ke depan. Semua serba abu-abu dan tidak pasti. Iya, benar. Aku paham bahwa ketidakpastian ini terasa menyebalkan sekaligus menakutkan dalam satu waktu. Seperti mencoba keluar hidup-hidup dari sebuah hutan belantara sendirian. Di tempat yang luas, tapi terasa sangat sesak. Lalu di tengah ketakutan, terlihat berbagai hal berputar di sekelilingku dengan baik dan konstan. Tidak seperti semestaku yang masih begini-begini saja, stagnan. Mereka tertawa-tawa dengan berbagai hal yang telah mampu mereka genggam. Ingat, adikku dulu belum dapat berjalan di umurnya yang kedua tahun. Sedangkan balita sebayanya sudah mahir. Ibu dan bapakku tentu khawatir dan ketakutan, mengupayakan berbagai hal agar ia bisa berjalan. Lalu semesta menjawab, dan adikku tetap bisa berjalan dan berlari normal seperti teman-temannya. Tidak ada yang salah dengan adikku. Mungkin pandangan kita yang selalu berpusat pada angka-angka eksak dan waktu orang lain yang kita tetapkan di diri kita itu yang salah. Padahal kesedihan, kebahagiaan, pencapaian, bahkan hidup kita sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikompetisikan, bukan? Kita tidak seharusnya membanding-bandingkan diri kita, bahkan hidup kita, dengan orang lain. Siapapun kamu, jika saat ini kamu merasakan hal yang sama denganku, aku hanya ingin memberi satu pengingat yang sebenarnya untukku, tetapi mungkin bisa juga kamu gunakan. Ini yang ingin kusampaikan. Entah di fase mana
kamu ini memang tepat. Akan lebih bijaksana dan membahagiakan jika yang kita lakukan adalah menerima dan menghargai fase ini dengan cukup menikmati prosesnya. Aku tahu kamu telah menjadi sekeras baja untuk mengusahakannya. Tapi memang kita tidak pernah tahu yang kita usahakan akan menjadi seperti apa. Selanjutnya, biarkan semesta yang menjawab. Saat ini, aku memutuskan berdamai dengan berbagai gemuruh yang ada di otakku. Mencoba mencernanya perlahan-lahan. Semua orang berbeda, memiliki waktu yang berbeda. Tidak perlu membanding-bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Kita memiliki waktu masing-masing. Waktu untuk bahagia, waktu untuk sedih, waktu untuk gagal, dan waktu-waktu lain yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan. Jangan lupa untuk berbahagia menikmati hal-hal sederhana ya.